Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Pernahkah kalian melihat suatu berita di media sosial misal tentang suatu bencana alam di mana di situ diberitakan bahwasanya semua rumah-rumah hancur dan masih ada satu bangunan yang berdiri kokoh, yaitu sebuah tempat ibadah masjid. Lalu di dalam banyak kolom komentar muncul komentar yang sama. Ini bukti kuasa Allah. Tapi apakah benar hanya cuma sebatas itu penjelasannya? Kenapa banyak orang yang langsung menyimpulkan kuasa Allah tanpa analisis yang lebih dalam? Bagaimana kira-kira cara berpikir orang-orang yang seperti ini dalam menjelaskan fenomena ini? Dalam video kali ini kita akan membahas secara logis fenomena yang ada di Indonesia ini. Dan tetap menghormati keyakinan. Tujuannya bukan untuk menentang agama, tetapi memahami bagaimana cara berpikir manusia-manusia yang selalu memutus sebuah kesimpulan ini kuasa Allah dalam pola berpikirnya. Simak ini sampai tuntas. Di dalam otak manusia itu secara alami mencari pola dalam segala hal. Hal ini bisa disebut dengan istilah illusory pattern perception. Illusory pattern perception ini adalah kecenderungan manusia untuk melihat pola atau hubungan di dalam data yang sebenarnya itu acak, tidak memiliki keterkaitan sama sekali. Fenomena ini sering terjadi dalam beberapa aspek kehidupan, terutama di dalam kita beragama. Kita mempercayai sebuah mitos, konspirasi, dan di dalam kita mengambil keputusan sehari-hari. Secara evolusi, otak manusia itu dirancang untuk mengenali pola, karena hal ini bisa menguntungkan bagi manusia itu sendiri dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Misalkan keuntungan apa yang dicapai atau yang digapai oleh manusia tersebut dengan evolusi ini, yaitu keuntungan keselamatan misalkan. Banyak nenek moyang kita yang mengenali pola jejak harimau di semak-semak misalkan. Nah, itu memungkinkan nenek moyang kita untuk bisa bertahan hidup dengan menghindarinya. Begitu juga keuntungan yang bisa didapat yaitu keputusan yang cepat, yaitu menghubungkan dua kejadian yang berdekatan misalkan dalam waktu yang bisa membantu manusia itu membuat prediksi yang cepat meskipun tidak selalu benar prediksi tersebut. Ada juga makna dan kontrol misalkan keuntungannya, yaitu manusia itu tidak nyaman ketika dengan sebuah ketidakpastian, sehingga manusia itu cenderung mencari pola untuk mencari sebuah jawaban atau makna pada dunia itu. Namun kemampuan ini juga memiliki sebuah kelemahan. Manusia sering melihat pola yang tidak ada, menciptakan korelasi palsu dan percaya pada sesuatu yang sebenarnya tidak berdasarkan bukti. Ada berbagai macam contoh ilusi pattern perception ini di dalam kehidupan kita. Yang pertama,
contoh yang pertama di dalam kehidupan kita dalam beragama dan sebuah kepercayaan. Misalkan ya seperti yang saya sebutkan tadi, ada sebuah masjid yang masih berdiri kokoh ketika diterjang suatu bencana, misalkan tsunami, gempa bumi, banjir bandang. Nah, itu manusia cenderung langsung mengkaitkan bahwasannya itu adalah kuasa Allah. Seperti yang ada di berita-berita yang ada di Indonesia saat ini. Ketika ada sebuah peristiwa seperti itu, langsung orang-orang yang ada di Indonesia itu mengabaikan faktor-faktor yang lainnya. Mungkin faktor arsitektur yang kuat pada masjid itu, faktor geografi yang memungkinkan masjid itu tidak tersentuh dengan bencana alam, tetapi manusia lebih cenderung langsung melihatnya sebagai tanda kuasa ilahi. Contoh lagi kalau di dalam agama yaitu adanya sebuah doa sebelum ujian misalkan. Lalu dengan doa tersebut memberi kesimpulan bahwasanya nilainya menjadi bagus. Hal ini sering terjadi ketika dulu di dunia pendidikan kita yang masih menganut sistem ujian akhir nasional. Banyak para siswa-siswa itu yang cenderung mendekatkan diri kepada Tuhan, cenderung berdoa tanpa adanya usaha. Usaha yang bagaimana ya? Mengabaikan persiapan seperti belajar misalkan, membaca yang lebih banyak. Tapi alih-alih dengan belajar yang rajin, siswa-siswa kita dahulu itu lebih sering berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu sebuah yang tindak laku yang bagus, berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi untuk menggapai keberhasilan di dalam ujian, Tuhan juga memberikan cara kita untuk berusaha, yaitu dengan cara persiapan dengan belajar. Tetapi ketika misalkan di dalam ujian tersebut seseorang tersebut sukses misalkan, nah itu mengabaikan prosesnya, belajar dengan rajinnya itu diabaikan, langsung mengkaitkan kesuksesan itu dengan doa-doa yang dia panjatkan dan lain sebagainya. Itu contoh ilusi patron di dalam kehidupan kita beragama dan berkepercayaan. Ada lagi contoh di dalam konspirasi dan mitos. Misalkan ada suatu bencana di dalam suatu daerah dan itu terjadi setelah tindakan suatu kaum atau suatu daerah tersebut dengan tindakan yang amoral. Itu biasanya langsung dihubungkan. Misalkan di satu daerah itu ada banjir. Nah, sebelum banjir, orang-orang tersebut tindak lakunya melenceng dari ajaran agama. Lah, maka orang-orang dengan entengnya mengkaitkan bahwasannya banjir tersebut adalah sebuah azab tanpa melihat bukti secara ilmiah. Azab dari Tuhan tanpa melihat bukti secara ilmiah. Misalkan lagi contoh kebakaran yang ada di Amerika kemarin. Lah, banyak orang Indonesia yang langsung mengkaitkan bahwasannya adanya kebakaran yang ada di Amerika tersebut karena akibat dari Amerika yang akibat dari ucapan Donald Trump yang ingin menjadikan Palestina atau Gaza menjadi sebuah neraka. Dari situ Allah langsung menjawab secara langsung menjadikan Amerika jadi neraka. Nah, itu adalah contoh illusion pattern tadi dalam konspirasi atau mitos. Ada lagi contoh di dalam keputusan kita sehari-hari, misalkan pakai baju warna merah misalkan akan mendatangkan keberuntungan. Nah, korelasi palsu antara pakaian dengan baju dengan keberuntungan ini itu yang disebut ilusi pattern tadi. Terus misalkan memakai baju warna hijau, tidak boleh memakai baju warna hijau ketika bermain di laut, misalkan seperti itu, karena akan dibawa Nyi Roro Kidul. Nah, seperti itu keputusan di dalam keputusan sehari-hari. Contoh di dalam keputusan sehari-hari. Yang sebetulnya itu tidak ada kaitannya mau tentang keselamatan pakai baju warna hijau kalau dia ceroboh
saat bermain di laut, ya pasti akan celaka. Tapi kalau bajunya apapun, kalau dia ceroboh ya pasti celaka. Tapi kalau bajunya hijau tapi dia berhati-hati ketika main di laut, ya kemungkinan besar keselamatan akan dia dapat. Ilusi pattern perception ini adalah fenomena alamiah sebetulnya di dalam otak manusia. Tetapi ini bisa menjadi penghambat jika manusia itu tidak menyadarinya. Di dalam konteks sosial budaya, pola pikir ini bisa menyebabkan kesalahan dalam memahami sebuah kejadian, memperkuat mitos, dan menghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kombinasi antara berpikir secara kritis, berpikir secara logis, dan kesadaran akan bias kognitif ini sangat penting untuk memahami dunia yang lebih akurat. Dalam ilmu filsafat, ada sebuah konsep rasionalisme dan irasionalisme dalam memahami sebuah fenomena. Dalam konteks ini, sebagian besar masyarakat itu cenderung lebih mengutamakan irasionalisme atau suprarasionalisme, melampaui akal pikiran, terutama dalam memahami sebuah kejadian yang luar biasa seperti bencana alam. Kecenderungan seseorang yang mengutamakan irasionalisme atau suprarasionalisme ini mengakibatkan seseorang tersebut mempunyai pola pikir. Yang pertama yaitu mempunyai pola pikir prinsip finalisme. Di dalam prinsip finalisme ini ada pola pikir yang namanya teleologis, yaitu menilai segala sesuatu itu memiliki tujuan dan makna tertentu yang ditentukan oleh Tuhan. Misalkan ketika ada masjid atau simbol-simbol agama tertentu yang tetap utuh setelah bencana, misalkan mereka langsung melihatnya sebagai tanda dari Tuhan tanpa perlu mempertanyakan sebab atau akibat secara logis. Akibatnya seperti itu. Ada lagi akibat dari pola pikir yang disebabkan irasional tadi, yaitu kesalahan berlogika atau logical fallacy. Fenomena ini bisa dijelaskan dengan bias kognitif seperti confirmation bias, yaitu hanya melihat bukti yang mendukung keyakinannya saja, confirmation bias, dan post hoc reasoning, atau istilahnya jika sesuatu itu terjadi setelah sesuatu yang lain, maka itu pasti berkaitan. Itu istilahnya logical fallacy-nya yaitu post hoc reasoning. Contohnya, misalkan ada sebuah masjid yang tetap berdiri dengan kokoh setelah terjadi gempa. Berarti itu banyak orang yang menyebutkan bahwasanya itu adalah kehendak Tuhan tanpa menganalisis struktur bangunannya, geografi masjid itu berdiri, atau faktor arsitektur yang lainnya. Jadi ada kesalahan logical fallacy ketika irasional itu terus dikemukakan di dalam otak kita. Yang selanjutnya yaitu membuat manusia itu menjadi berpikir, pola pikir manusia itu berakibat fideisme dalam beragama. Di dalam filsafat agama, konsep fideisme ini yaitu sebuah kepercayaan bahwa iman lebih penting daripada rasionalitas. Banyak masyarakat kita itu yang lebih mengutamakan aspek keimanan daripada analisis ilmiah ketika melihat fenomena-fenomena tertentu. Padahal kalau kita lihat di dalam ajaran agama Islam, dicontohkan di dalam ceritanya Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan misalkan, itu
bukti bahwasannya ketika mencari Tuhan, Nabi Ibrahim sebelum menemukan Allah, Nabi Ibrahim itu menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, dan lain sebagainya. Lah, cerita yang ada di dalam Islam yang menyebutkan bahwasanya pencarian Tuhan Nabi Ibrahim ini itu membuktikan bahwasanya Islam itu lebih mengedepankan rasional kita sebelum kita menemukan keimanan tersebut. Jadi keimanan itu harus dibarengi dengan rasionalitas. Keimanan itu harus dibarengi dengan akal pikiran. Jadi tidak memunculkan keimanan yang hanya dogmatis saja. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah salah ketika ada seseorang yang langsung menganggap peristiwa ini adalah kekuasaan Allah? Apakah salah? Tidak juga. Tetapi harus diketahui bahwasanya filsafat dan agama mengajarkan kita untuk berpikir secara luas, berpikir secara kritis. Dan tidak semua yang selamat dari bencana itu adalah langsung dihukumi ini adalah kuasa Allah. Karena ketika semua itu dihukumi langsung ini adalah sebuah kuasa Allah, maka di situ tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada penjelasan yang lain. Karena kita mengetahui bahwasanya Allah itu maha dari segala maha. Ketika sudah ditabrakkan dengan kuasa Allah, ya cukup mentok di situ, tidak ada penjelasan lain. Tetapi itu bukan kehendak Allah. Allah menghendaki kita di dalam ayat suci Al-Quran, menyuruh kita untuk mengamati bintang-bintang, untuk mengamati alam raya ini, mengamati penciptaan manusia dan lain sebagainya. Hal itu membuktikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sangat mendukung sekali manusia untuk berpikir secara teknis, berpikir secara logis, mengedepankan akal. Dan dari kita mengedepankan akal tentunya kita akan berlabuh bahwasannya hukum-hukum alam, hukum-hukum yang ada mengkaitkan peristiwa itu ada sebuah kekuatan yang lebih besar daripada hukum alam tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menemukan di situ. Bukan langsung menghukumi, memangkas prosesnya langsung ke kuasa Allah. Di situ tidak ada penjelasannya. Hal ini bisa kita lihat juga bahwasanya para filosof muslim terdahulu seperti Al-Farabi misalkan, Averroes atau Ibnu Rusdi misalkan, beliau pernah menyatakan bahwasanya agama dan rasionalitas itu harus berjalan seimbang. Menggunakan akal untuk memahami kejadian alam itu tidak menolak iman, itu kata Al-Farabi. Juga kata Averroes atau Ibnu Rusdi, Tuhan menciptakan hukum alam dan memahami hukum itu justru bagian dari menghargai kebesaran Tuhan. Oke Sobat Ila, secara filsafat, pola pikir masyarakat yang lebih condong pada finalisme, fideisme, dan bias kognitif membuat mereka itu cenderung melihat fenomena sebagai tanda dari kebesaran Tuhan tanpa analisis yang rasional terlebih dahulu. Sementara itu, secara sosial, budaya, pendidikan yang berbasis dogma, tradisi mistis, dan budaya kolektif memperkuat kecenderungan pola berpikir masyarakat yang seperti ini. Meskipun penjelasan ilmiah tetap tersedia, namun karena struktur berpikir dan yang sudah terbentuk secara kolektif dan turun-menurun, maka interpretasi berbasis keimanan lebih dominan daripada rasionalitas dalam menanggapi sebuah fenomena ini. Pola pikir yang hanya mengandalkan agama, yang hanya mengandalkan dogma tanpa rasionalitas akan menghambat sebuah kemajuan Indonesia dalam banyak aspek tentunya, termasuk sains, teknologi, ekonomi, dan kebijakan publik. Namun ini bukan berarti agama tidak penting, melainkan perlu ada sebuah keseimbangan antara iman dan akal sehat.
seperti yang diajarkan para filosof Muslim pendahulu-pendahulu kita, misal dari Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Averroes, dan lain sebagainya. Jika ingin Indonesia menjadi lebih maju, maka masyarakatnya perlu menerapkan pola pikir yang lebih kritis, yang lebih skeptis, berbasis sains, dan menghargai nilai-nilai spiritual, sehingga bisa bersaing dengan negara lain, negara-negara barat, tanpa kehilangan identitas budayanya. Jadi, Sobat Ilah, apakah masjid yang selamat dari sebuah bencana ini adalah kuasa Tuhan? Bisa jadi. Tetapi mari kita lebih menghargai akal yang diberikan Tuhan untuk mencari tahu kenapa itu bisa terjadi. Oke, Sobat Ilah, kira-kira apa pendapat kalian? Tulis di dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.